Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap tahun sekali datang ke kuburan Uhud. Nah, kita sebagai umatnya mencontoh datang ke makbarah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Karena Uhud jauh, ya kita cari orang yang dimuliakan Allah yang dekat. Kalau di sini ya mungkin bisa di Kutai Lama, ya, itu yang dimuliakan Allah kan. Atau kalau mau agak jauh dikit ke Banjarmasin. Jadi kalau dilihat dari makna aslinya itu bahkan merupakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi setahun sekali ke Uhud. Sahabat Abu Bakar begitu juga, Umar begitu juga, Utsman begitu juga, diikuti oleh para tabi'in dan diikuti oleh generasi demi generasi umat Islam untuk menghadiri Uhud setiap tahun. Itulah haul. Jadi inti daripada haul itu sebenarnya ziarah kubur. Nah ini kok di sini ada haul padahal kuburannya kan ada di Jawa Tengah. Ini kan jadi pertanyaan. Maka yang utama memang kalau itu secara fisik datang ke kuburannya. Tapi kalau itu tidak bisa dikerjakan, tidak bisa dilakukan dengan berbagai hal, misalnya karena jauh, misalnya karena lagi musim pandemi, misalnya karena lagi repot dan sebagainya, maka kehadiran kita itu tidak fisikal istilahnya. Tidak badannya datang, tetapi doa dan istighfar kita datang ke sana. Hadirin rahimakumullah, kemudian apa manfaat kita hadir? Kalau namanya ziarah itu siapapun yang kita ziarahi, bahkan orang yang tidak kenal kita, ya, pas kita lewat kuburan, kita berziarah mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, itu sudah dapat pahala karena mengingat kematian. Nah kalau kita ziarah kuburan kepada orang yang kita kenal, kenalan baik, sahabat karib, atau saudara-saudara kita, maka kita dapat pahala dua, yaitu ziarah kubur sebagai pengingat kematian dan juga silaturahim kepada yang sudah meninggal. Loh, yang sudah meninggal kok disilaturahimi? Ya silaturahim dengan orang meninggal beda dengan silaturahim kepada yang hidup. Kalau kepada yang hidup kita ngopi bareng, paling tidak air putih lah, atau ya ada cemilan-cemilan. Tapi kalau kita bersilaturahim dengan orang yang sudah meninggal, ya mendoakan dan memohonkan ampun. Kemudian berikutnya kita menziarahi baik secara fisik maupun metafisik kepada orang tua kita. Maka ini double aja pahalanya. Pahala ziarah sebagai pengingat kematian, pahala silaturahim, dan pahala birrul walidain, berbakti kepada dua. Dan berbakti kepada orang tua itu amalan utama setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang tidak mau berbakti kepada orang tua haram masuk surga. Nah, ini mengingatkan kembali, ya, barangkali ada di antara kita yang kepada orang tua masih kurang berbaktinya, ya berbaktilah. Dan kalau kita berbakti kepada orang tua, Nabi menjanjikan birru aba'akum ya birrukum abna'akum. Kalau kita berbakti kepada orang tua, insya Allah anak-anak kita juga bakal berbakti kepada kita. Bentuk bakti yang paling utama adalah membahagiakan kedua orang tua, dan karena sudah meninggal, cara membahagiakannya adalah dengan mendoakan dan beristighfar. Nah, mungkin yang ditanyakan, kenapa kalau hal itu kepada ulama saja, orang tua kita kok nggak dihauli? Oh, kalau kita punya kemampuan mau haul orang tua boleh. Masalahnya kalau haul itu kan ngundang orang kan kita punya kewajiban menghormati, paling tidak makan dan sebagainya, itu kan butuh dana.
Jadi siapapun boleh menghauli orang tuanya sendiri dan itu bagus. Tetapi yaitu tadi terkendala. Nah, maka haul hanya kepada para ulama, dan kalau haul kepada para ulama itu yang pertama termasuk birrul walidain, karena ulama itu orang tua rohani kita. Sehingga seorang guru mengatakan orang tua biologis atau bapak ibu itu mengeluarkan kita dari alam arwah yang suci ke dunia yang fana. Sementara para guru ulama itu membawa kita dari dunia yang fana menuju akhirat yang bahagia. Jadi lebih utama guru dan para wali, para ulama dibanding dengan orang tua kita sendiri. Sehingga ketika kita berziarah kepada para wali, para ulama, ya punya nilai sama dengan birrul walidain plus mendapatkan berkah dari mereka. Karena mereka yang sudah meninggal itu masih punya kemampuan mendoakan kita. Jadi ketika kita datang kepada orang tua kita, maaf kalau orang tua kita itu awam, nggak bisa berdoa, ya orang tua itu hanya merasa senang. Tapi kalau kita datang kepada kubur orang ulama, maka ketika kita mendoakan, mereka membalas doa kita. Karena ulama tentu bisa berdoa kan. Nah itu berkahnya di situ. Jadi sangat dianjurkan bagi yang punya kemampuan datang ke kuburnya secara fisik. Bagi yang tidak punya kemampuan, ya di rumahnya sendiri-sendiri membacakan doa. Jadi misalnya kita dengar di Banjarmasin hari Sabtu tanggal sekian bulan ini ada haul abah sekumpul misalnya, guru sekumpul, terus kita Al-Fatihah dari rumahnya sendiri, itu sama dengan ziarah datang ke sana menurut nilai spiritualnya, nilai ruhanianya. Ya kalau nilai badan ya jelas nggak sama wong. Kalau datang ke sana membutuhkan dana paling tidak 1 juta kan untuk transportasi dan akomodasi. Kalau di rumah kan nggak modal lagi, cukup baca. Saya kira itu sebagai pengantar supaya kita paham apa itu haul, agar supaya tidak mendengar lagi dari ocehan orang yang mengatakan bahwa itu mengada-ada, di negara Islam yang lain tidak ada. Bukan tidak ada, cuma caranya yang berbeda. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf di dalam memberikan katakanlah semacam tausiah singkat. Dan mari kita mulai acara inti untuk haul ini, yaitu mendoakan. Kenapa? Kalau mendoakan kan langsung Allahumma sholli ala, ya. Allahumma ghfir lahu, kan itu. Tapi ini kok baca Yasin lagi. Nah ini untuk juga pengetahuan kita bahwa membaca Yasin, membaca tahlil itu ibaratnya sebagai pendorong doa kita agar cepat nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita doa langsung misalnya ibarat orang jalan kaki, tapi kalau didahului dengan Yasin, dengan tahlil, dengan apapun amal baik termasuk sedekah misalnya atau puasa sehari sebelumnya, itu semua mempercepat perjalanan doa yang kita ucapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian Allah mengabulkan doa kita. Allahumma amin. Inilah hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sallallahu arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa ulama'il amilin wa hamalatul Qur'an al mukhlisin wa ahli sunnah al muhaqqiqin wa mujahidin fi sabilillah rabbil alamin wal malaikatul muqarrabin
khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa Sayyidina Syekh Sunan Gunung Jati wa Sayyidina Syekh Dalam Pelambayan wa Sayyidina Syekh Abu Nur Jasuli. Sayyidina Lahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة صاحب القول Abu Nur Jasuli Amai wa Ummi Mustafa Sari wa akhir fil musahara Munir Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها يمينها وشمالها من أدنى العدم إلى يوم القيامة خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا. سير الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى القار فهم مقمحون وجعلنا من بين فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من تبعثر ورسولا ونبلغ وشركهم وأجر كريم إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وأكثر كل شيء نحن في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذا أرسلنا إليهم فكذبوهم وعززنا بسبب قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم